mudah karena kita harus menjadi tokoh orang lain di setiap harinya. Dulu saya bisa memerankan dua peran di dalam 1 tahun. Sibuk ini hari ini, sibuk memperhatikan bagaimana mirisnya dunia. Jadi saya pikir ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yaitu bagaimana banyak kejadian yang seperti di film ini, dan ini ribuan ada di mana-mana, bahkan ada di tetangga saya gitu, baru kejadian yang itu sangat miris. Dan ini sudah sewajarnya, ini saya good warning ya buat semua masyarakat untuk bisa melihat secara detail, secara spesifik bahwa ini adalah sebuah tindakan kekerasan, pelecehan, dan menganggap tubuh perempuan itu menjadi sesuatu yang dinormalkan gitu untuk diperlakukan apa saja gitu. Nah, ini yang harus ada penolakan itu. Jadi ya mereka memang bukan korban, tapi yang kotor adalah para pelaku. Nah, ini yang harus kita dobrak dan harus kita waspadai. Waspada kenapa? Betul ada di mana-mana, di sekolah, di kamar mandi umum, mengerikan sekali. Jadi saya merasa perlu ada di sini. Tante kan ini cuma hadir visit doang, maksudnya Tante ada ketertarikan untuk main film lagi, untuk mengambil film. Saya not only just for the movie, tapi saya di sini hadir karena saya care untuk apa yang terjadi, gitu ya. Itu aja sih. Oke. Saya mau main film kalau filmnya bagus, dan saya merasa hidup saya seluruhnya udah saya dedikasikan untuk dunia industri perfilman, dan di dunia itu ada banyak yang harus dikerjakan. Jadi bukan hanya sekedar bermain, tapi ada banyak mengedukasi lewat behind the scene atau di belakang layar, jadi sutradara, jadi produser, banyak hal yang bisa saya lakukan. Dan saya lebih mengutamakan hal-hal yang berbentuk mengedukasi masyarakat. Seperti hari ini, walaupun bukan saya yang main, tapi saya merasa ikut terlibat karena saya seorang perempuan dan merasakan apa yang mereka rasakan. Berarti ingin aktif. Dalam karir itu juga salah satunya menjadi di belakang layar produser. Boleh nggak terlalu deket? Saya alhamdulillah Lightingnya. Iya. Jangan terlalu dekat. Oh, iya. Ya, oke. Pencapaian terbesar Paramita di dunia entertain itu menjadi pencapaian terbesar saya adalah From Time to Time sampai hari ini saya masih diapresiasi untuk menjadi ya seorang yang di respect ya di dunia industri perfilman. Alhamdulillah itu aja. Jadi kalau soal penghargaan ya banyak sekali penghargaan yang didapat ya. Jadi pencapaian apakah itu dari segi penghargaan piala atau popularitas, kita sudah melewati proses itu. Pencapaian yang terbesar adalah melewati proses itu. Ya, it's about the achievement yang kita capai. Jadi apakah ini suksesnya sebuah cita-cita adalah ketika kamu bisa bermanfaat setelah itu memberikan banyak hal yang berguna bagi industri yang kamu geluti. Itu saja, dan ini saya sangat care dengan industri perfilman karena di Indonesia belum bisa dikatakan industri perfilman. Nah, contohnya misalnya kalau kita misalnya film ini harusnya kita bisa mendunia, lalu bisa membawa apa ya industri perfilman asing untuk bisa berkolaborasi, bisa internasional, hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal, sertifikasi, kompetensi bagi para aktor, lalu ya harus karena untuk bisa bermain setara di luar negeri. Kan film-film ini bagus kan, cerita yang seperti ini perlu diangkat. Maksudnya ada genre kemarin horor terus ya mungkin udah saatnya sekarang agak beralih sedikit untuk mengedukasi, dan ini sebuah gerakan yang bagus. Tapi ingat gak sih pencapaian, maksudnya dapat nominasi yang paling berkesan di hati Tante Paramita? Banyak sekali ya, nominasi di FFI, lalu mendapatkan beberapa piala ketika saya bermain dari film ke sinetron, lalu mendapatkan Panasonic Award, mendapatkan 2 piala sekaligus karena saya berperan menjadi 2 orang sekaligus di dalam satu
film dan sinetron, dan banyak sekali, ada 30 film lebih yang saya sudah perankan, dan ada 30 juga mungkin sinetron yang sudah saya perankan, dan ada 11 atau lebih album yang sudah saya keluarkan ya di industri musik juga. Nah, saya mengawinkan semua itu untuk menjadikan itu menjadi suatu bersinergi ya, ada benang merah, karena seorang aktor itu harus bisa banyak menguasai hal-hal yang berbau seni, artinya mengasah kepekaan batin ya, kepekaan di orang. Makanya seniman tuh biasanya peka, gampang tersentuh, gampang menangis, dan menjadi seorang aktor itu juga ada konsekuensinya. Jadi kita juga harus mengatasi setiap from day to day, peran ke peran itu yang kita perankan itu nggak mudah, karena kita harus menjadi tokoh orang lain di setiap harinya. Dulu saya bisa memerankan 2 peran di dalam 1 tahun, dan itu sebetulnya untuk mental health saya kurang baik. Tapi saya bilang seorang aktor harus dekat sekali dengan penciptanya, dekat dengan Allah, harus membawa religi yang sangat tebal di dalam keimanannya, karena akan mudah sekali goncang. Karena ada di satu segmen beberapa, kalau kita lihat di luar, main seperti Joker ya sampai akhirnya end up-nya banyak yang suicide. Tapi saya nggak tahu itu suicide atau enggak, tapi dia terkena juga mental, karena pendalaman acting yang karakter yang sangat luar biasa, dan itu saya alami, dan mungkin teman-teman yang lain yang juga alami. Nah, ini mental health ini juga harus, kembali lagi di film yang tadi, ini kenakan mental dan kenakan traumatiknya, jadi ada banyak. Jadi sekali lagi sukses, terima kasih udah bergabung, dan saya merasa bangga karena ini yang bikin juga sahabat saya, Sonia, Pak Sunil. Sukses untuk mereka, untuk saatnya aku. Kak Paramita, mungkin sedikit dong soal rencana pensiun.